Selamat pagi murid-muridku. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang inverse suatu fungsi. Silahkan disimak dengan baik, semoga kalian paham hari ini. Pertama kali kita akan mencari tahu sebenarnya apa sih yang dinamakan dengan inverse suatu fungsi. Oke, kalau fungsi tentu saja kalian sudah tahu fungsi itu kemarin yang memetakan dari satu himpunan ke himpunan yang lain gitu ya. Satu contoh misalnya di sini saya punya dua buah himpunan, yang himpunan pertama anggotanya 1 sampai 7 di sini secara urut ya, lalu himpunan yang kedua itu 5 sampai 17. Nah, di sini saya punya fungsi fx, fungsinya rumusnya 2x plus 3. Nah, 2x plus 3 itu memetakan bilangan 1 kalau dimasukkan ke fx dia akan jadi 5, 2 menjadi 7 dan seterusnya. Nah, kalau yang memetakan dari himpunan sebelah kiri ke himpunan sebelah kanan itu kan kita namakan fungsi fx. Nah, kemudian sekarang begini, berarti kita juga bisa mencari fungsi yang bisa memetakan dari himpunan sebelah kanan ini yang 5, 7, 9, 11 itu ke himpunan sebelah kiri. Kalau tadi kiri ke kanan, maka sekarang adalah fungsi yang bisa memetakan dari himpunan yang kanan ke kiri. Nah, berarti 5 harus menjadi 1, 7 harus menjadi 2, 9 harus menjadi 3, 11 harus menjadi 4, 13 harus menjadi 5, dan seterusnya. Ada satu fungsi yang bisa memetakan semua itu. Nah, fungsi itu berarti dari yang 5, 7, 9, 11 ini, kemudian hasilnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini. Nah, fungsinya nanti kita namakan dengan fungsi inverse atau inverse dari fungsi fx. Jadi inverse itu kebalikan gampangnya. Jadi kalau dari kiri ke kanan itu fx, maka nanti kalau dari kanan ke kiri ini kita namakan inverse dari fungsi fx. Lambangnya di sini adalah f pangkat min 1 seperti ini, seperti yang di bawah sendiri ini. Ini bacanya adalah inverse dari fx. Nah, semoga penjelasan yang singkat ini agak mudah dipahami tentang apa itu yang namanya inverse dari fungsi, inverse dari suatu fungsi. Nah, kemudian kita lihat lebih jauh lagi tentang fungsi fx ini dan bagaimana cara menentukan inverse dari fungsi fx yang ada di gambar ini. Jadi di sini kita sudah mempunyai fungsi fx ini ya, fx sama dengan 2x plus 3 seperti ini. Nah, satu contoh misalnya bagaimana tadi menghitung angka 1 kan kalian juga sudah tahu. Oh, berarti f1 itu diperoleh dari 2 yang dikalikan dengan 1, lalu hasilnya ditambah lagi dengan 3. Oh, sehingga mendapatkan 2 tambah 3 yaitu 5. Nah, kita dapatkan di situ F1 sama dengan 5. Oke, dari perhitungan yang F1 tadi kita mendapatkan 5. Itu artinya apa? Kita tahu bahwa F1 itu sama dengan 5 ya. Kita dapatkan bahwa F1 itu sama dengan 5. Dan mungkin karena ini tadi sudah tahu kalau itu kebalikan, kita juga bisa mengatakan bahwa F inverse dari 5 itu adalah 1. Tuh. Nanti juga berarti F inverse dari 7 itu 2, F inverse dari 9 itu 3, F inverse dari 11 itu 4, kan begitu. Nah, sekarang bagaimana cara mencari rumus inverse-nya? Ibaratkan kan begini kita. Kita punya satu fungsi, rumus fungsi, lalu kita tahu jawabannya. Nah, yang akan kita cari itu ini loh, angka yang tadi menjadi domain atau yang dimasukkan. Nah, kita berpikirnya seperti itu saja. Jadi, misalnya kita mau mencari begini. 2x plus 3. 2x plus 3 itu sama dengan
5. Kita sudah tahu rumus fungsinya, lalu kita sudah tahu hasilnya. Nah, di sini yang kita cari apanya? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu tadi posisinya dia sebagai X. Berarti di sini kita tinggal menemukan nilai X-nya. Bagaimana menemukan nilai X-nya? Pastinya kalian juga sudah tahu. Oke, kalau bentuk 2X plus 3 sama dengan 5, berarti cara mencari X-nya tinggal kita pindah-pindah. Oke, 2X itu akan sama dengan 5. Di sini ada positif 3, berarti min 3. Oke, kalau 2X sama dengan 5 min 3, tinggal kita hitung seperti biasanya. Jadi 2X itu sama dengan 2. Nah, kalau 2X sama dengan 2, berarti kita punya nilai X-nya itu sama dengan 1. Oh, ketemu nilai X-nya sama dengan 1. Nah, ini sederhananya saja dalam kita mencari suatu inverse. Jadi kan sebenarnya kita mencari rumus untuk mencari nilai X ini. Nah, ini tadi itu kan kita mendapatkan X sama dengan 1 untuk mencari nilai F inverse dari 5. Bagaimana jika kita mencari F inverse dari suatu variabel A? Oke, akan kita perluas lagi angkanya karena kemungkinan kita nggak hanya mempunyai angka-angka ini, bisa jadi di selain ini, masih banyak angka-angka lain yang tidak dituliskan di sini. Nah, kita akan membuat lebih umum lagi dengan menyebutkan bahwa bilangan itu adalah satu variabel bebas, yaitu A. Berarti sama halnya dengan di sini tadi kita sudah punya rumusnya, lalu hasilnya di sini nantinya A, dan yang akan kita cari adalah angka atau bilangan yang tadinya disubstitusikan sehingga membentuk atau mendapatkan hasil A. Oke, berarti kita bisa tuliskan di sini. Rumus fungsinya adalah 2X plus 3. Lalu yang akan kita cari itu adalah yang hasilnya bernilai A. Oke. Seperti halnya tadi, apa yang kita cari? Yang kita cari itu adalah X-nya. Nah, kalau begitu berarti kita pindah saja. Di situ ada 2X. 2X akan sama dengan A min 3. Ya. Oke. Sehingga kita bisa mencari nilai X. Nah, X itu akan sama dengan A min 3 per 2. Nah, berarti tadi sama halnya dengan kita yang kita cari tadi adalah F inverse A. Jadi kita bisa tuliskan di sini bahwa F inverse A itu sama dengan A dikurangi 3 per 2. Nah, ini kan A berupa variabel ya. Berarti kalau kita cari X juga, itu juga bisa kita tuliskan bahwa F inverse X adalah X min 3 per 2. Nah, bentuk ini, inverse ini, kalau misal kita substitusi variabelnya dengan bilangan-bilangan yang di sebelah kanan, tentu saja akan mendapatkan hasil bilangan-bilangan yang ada di himpunan sebelah kiri ini. Kita ambil satu contoh, misalnya di sini 11. 11 kita masukkan di A ini, berarti 11 dikurangi 3. Berarti 8 ya, 8 dibagi 2, O akan sama dengan 4. Ternyata di sini 11 tadi juga merupakan bayangan dari 4. Nah, itulah inverse. Jadi di sini kita bisa tuliskan. Ini kemudian bisa kita sebut sebagai inverse dari fungsi f(x). Jadi inverse dari fungsi f(x) adalah F inverse X, yaitu nilainya X min 3 dibagi 2. Mudah ya. Nah, akan kita rangkum bagaimana teknik untuk mencari
fungsinya secara sistematis. Oke, sekarang kita rangkum bagaimana langkah kita untuk menentukan fungsi inverse atau inverse suatu fungsi secara sistematis. Sebenarnya yang sudah kita lakukan tadi, yang terakhir ini ya, kita buat dia menjadi umum, jadi tidak tergantung pada satu bilangan saja. Di sini tadi kita mencari F inverse dari A, gitu ya. Dengan cara kita misalkan hasil dari suatu fungsi tadi adalah A. Jadi A itu bersifat umum. Jadi di sini bisa saya katakan bahwa yang pertama langkahnya adalah memisalkan hasil dari fungsi yang akan kita cari inversnya itu dengan satu variabel. Itu bebas hurufnya apa saja boleh. Nah, lalu yang kedua, karena di sini pada umumnya fungsi itu misalnya fx gitu ya, itu kan berarti asalnya dia bervariabel x. Nah, kalau tadinya dia bervariabel x, maka langkah yang selanjutnya adalah kita mencari nilai x. Jadi tadinya 2x plus 3 sama dengan A di sini, kemudian kita cari nilai x-nya. Cari nilai x-nya, atau dengan kata lain silahkan disendirikan x-nya, yang lain dipindah. Sendirikan variabel x. Oke. Nah, setelah itu, ini kan setelah x-nya sendiri berarti kita kan sudah dapat ini variabelnya, fungsi dengan variabel yang kita pilih tadi. Di sini tadi A min 3 dibagi 2. Nah, kemudian ini kan sudah menjadi inverse, tapi masih dengan variabel yang kita pilih tadi. Nah, kalau fungsinya tadi fx, maka untuk inverse-nya juga harus kita kembalikan ke x lagi. Tuh. Karena tadi ini f aksen A, ini variabelnya A. Kalau f inverse x, maka ya sama saja, tinggal kita ganti variabel ini tadi menjadi variabel x. Oke, tadi kita ubah kembali atau ubah variabel menjadi x. Gitu. Jadi hanya ada 3 langkah ini dan sangat sederhana. Nah, sekarang kita akan ke contoh. Misalnya saya ingin memberikan kalian beberapa macam bentuk ya, tapi sebenarnya tekniknya semuanya sama. Kita akan mencoba dengan 3 contoh ini. Bagaimana cara mencari inverse dari fungsi berikut ini. Nah, langkah dan soalnya saya pindah di sini ya. Kita mulai dari yang A. Yang A sangat sederhana sekali seperti apa yang sudah kita lakukan tadi. Oke, kita jawab dia di sini. Nah, karena fx itu 5x min 6, maka yang pertama tadi adalah misalkan hasil dari fungsi yang akan kita cari di sini fx dengan satu variabel. Berarti saya pilih misal 5x min 6 itu saya sama dengan P misalnya. Oke. Kemudian di situ yang kedua adalah cari nilai x-nya atau sendirikan x-nya secara gampangnya. Berarti di sini saya perlu memindah 6 dan 5, tapi 6 dulu. Berarti kemudian saya punya 5x. Di sini ada sama dengan, ada P min 6 pindah ke kanan, berarti dia menjadi plus 6. Dengan demikian, kita akan peroleh nilai x, yaitu x sama dengan P plus 6 bagi 5. Nah, berarti P plus 6 dibagi 5 itu sama saja tadi dengan F inverse P. Nah, kemudian yang ketiga adalah ubah variabelnya menjadi X. Nah, kita langsung bisa membuat kesimpulan saja di sini. Inverse dari Fx adalah X ditambah 6 dibagi 5. Itu yang pertama. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Sangat sederhana sekali. Yang kedua kita punya Gx di sini fungsinya yaitu 4x min 3 dibagi dengan 7. Nah, kita akan mencari inverse-nya sama halnya dengan
Cara yang pertama tadi, yang pertama kita misalkan menjadi suatu variabel, misal I. Kemudian kita menginginkan bahwa X ini nanti sendiri. Nah, otomatis angka 7, min 3, dan 4 itu harus kita pindah agar dia menemani si Q, ya. Nah, tentu saja yang pertama kita pindah adalah yang sebagai pembagian di sini. Jadi, saya bisa tuliskan bahwa 4X dikurangi 3 itu akan sama dengan Q naik menjadi perkalian jadi 7Q. Nah, kemudian kita secara aljabar lagi 4X-nya. Sekarang yang pindah adalah min 3-nya. Sehingga akan jadi 7Q plus 3. Lanjut, berarti kita bisa mendapatkan nilai X itu adalah 7Q plus 3 dibagi 4. Nah, dengan demikian kita memperoleh G inverse dari X adalah 7X plus 3 per 4. Seperti itu. Tinggal yang terakhir yaitu yang C. Oke, kita punya X itu X min 2 per 3X plus 6. Yang pertama masih sama, kita misalkan dia menjadi satu variabel. Misalkan di sini akan saya ubah dia menjadi variabel. Di sini saya misalkan variabelnya itu adalah R. Nah, kemudian kita akan membuat X-nya di sini sendiri. Tapi di sini X-nya ada 2 ya. Kita ikuti saja alurnya, dipindah dulu, terus nanti X-nya kita kumpulkan. Begitu saja. Berarti kita bisa tuliskan di sini ada X min 2. Yang pindah yang bawah dulu. Sama dengan di sini ada R, berarti pindahkan jadi perkalian 3X plus. Nah, sudah itu berarti kita hitung. Di sini ada X min 2. Oke. Lalu di sini 3X dikalikan dengan R. Kita bisa tuliskan dengan 3R, X-nya kan jadi variabel ya, 3R X ini. Lalu ditambah dengan 6R dikalikan R dikalikan 6. Karena kita mau mendirikan X, berarti semua yang mengandung X kita pindah dia ke kiri. Jadi di sini ada X, lalu di sini posisinya tadi ada 3Rx ya, yang dia itu tidak ada tandanya, berarti kita anggap positif, maka kalau pindah dia akan menjadi negatif. 3Rx ini sama dengan lalu di sini tadi masih ada 6R, tinggal yang sebelah sini ini min 2 dia pindah ke kanan, berarti menjadi plus 2. Oke, seperti ini. Nah, karena X itu mau disendirikan, maka dia harus dikeluarkan. Kalau kita buat kurungan, artinya seperti apa ya? Sifat distributif pada waktu SMP. Jadi X-nya keluar sekarang. Agar menjadi hasil ini lagi, maka kita harus mengalihkan dengan apa gitu. Jadi X biar jadi X ya kita kalikan dengan 1. Jadi di sini kalau misal 3R X-nya keluar, bukan naik, tinggal 3R. Nah, ini itu kalau kita kalikan nanti dia akan kembali lagi ke bentuk yang atas. Berarti X kali 1 itu X kalikan min 3R berarti menjadi 3RX. Nah, di sini masih sama yaitu 6R ditambah 2. Oke, sehingga sudah semakin kelihatan. Kita punya X-nya akan sama dengan 6R plus 2 dibagi 1 min 3R.
Nah, tinggal langkah terakhir adalah kita kembalikan lagi dia ke variabel X-nya. Disimpulkan. Oke, ketemu H inverse X adalah 6X plus 2 bagi 1 min 3X. Mudah sekali ya sebenarnya ya. Oke. Oke, tapi begini ya. Untuk soal-soal yang di bawah penyebut atau bentuk pecahan seperti ini dan di bawah penyebut ini ada variabelnya, biasanya dia ada pembatasan. Seperti hanya kita dulu membatasi domain, karena kalau tidak kita batas maka dia namanya bukan fungsi. Jadi biasanya nanti jangan bingung kalau di soal itu biasanya ada tambahan begini. Kalau di soal yang C ini HX itu kan penyebutnya 3X plus 6, berarti nanti pasti soal itu ada tambahan X tidak sama dengan min 2. Karena apa? Kalian sudah tahu bahwa min 2 kalau disubstitusi itu nanti akan menghasilkan penyebut 0. Ini. Jadi ada tambahnya X tidak sama dengan min 2. Begitu juga dengan ini hasil dari inverse-nya. Maka karena di sini di bawah penyebut itu memuat variabel X, maka kita juga harus membuat satu pembatasan agar domainnya itu dimasukkan nanti tidak menjadi penyebut 0. Di sini berarti kita bisa tambahkan angka yang kalau dimasukkan akan menjadikan dia 0. Kalau 1 min 3X ya berarti kita punya 1/3. Jadi X tidak boleh sama dengan 1/3. Begini. Nah, ini biasanya sudah ada pada soal dan kemungkinan dia tidak akan menjadi penjebak atau mungkin pengecoh dalam soal-soal pilihan ganda. Jadi kalian bisa fokus saja ke bentuk inverse-nya atau teknik inverse-nya tanpa kalian membingungkan ini tuh apa toh Bu, seperti itu. Ini hanya pembatasan domain agar fungsi itu ada hasilnya di setiap angka, begitu. Untuk materi kali ini saya cukupkan. Kita ketemu pada video berikutnya tentang materi-materi yang lain. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.